tidak terbesit dalam benak saya sedikit pun untuk jadi seorang tentara, karena saya bukan dari keluarga tentara. Ayah saya cuma seorang pedagang bakso. Nah, melihat kondisi itu, saya juga ya kenapa jadi gimana ya, jadi anak pertama tapi juga pengen hidup di Jakarta, ngelihat anak-anak pengen main-main sama mereka, tapi karena situasi keluarga juga akhirnya saya harus memendam keinginan saya untuk bermain-main, apalagi saat kejadian kalau ibu saya sedang asma. Halo teman semuanya, balik dengan kita berdua, aku Grace dan dia Dorstolus, Papua Channel. Sekarang kita mau ngobrol lagi, kakak deg-degan, masalahnya di ruangan general. Tapi katanya santai. Oh, santai ya, oke. Mau ngobrol dengan siapa kita sekarang? Kita sekarang mau ngobrol sama teman apa? Ya. Jangan gugup. Dengan teman apa yang ceritanya background pas sebentar itu sama-sama inspirasi. Ya, kita spoiler dikit lah. Ya, jadi dulu beliau ini sebelum masuk menjadi seorang tentara yang di Akademi Militer pernah melakukan suatu perjuangan sebelum masuk tentara nih untuk mendapatkan bekal ilmu pengetahuan yang akan dia miliki waktu itu beliau miliki. Jadi nanti kita akan dengar langsung dari beliau. Usahanya ya. Kita berharap cerita ini sangat memotivasi karena beliau berhasil menunjukkan perjuangan yang luar biasa dan akhirnya bisa mencapai apa yang diharapkan. Oke. Kita sudah ada di ruangannya. Dan beliau sudah di sebelah kita. Dari tadi udah dengerin. Oke. Halo. Selamat siang. Ya gimana nih? Jangan dulu nih. Ya kakak. Nah sebelum aku tadi penasaran kan Om ya, apa sih perjuangannya seperti apa? Sebelum menceritakan, perkenalkan diri dulu. Oke deh. Makasih loh Dek Grace dikasih kesempatan untuk bisa sharing. Yang tadi disampaikan bahwa maksud dari bincang-bincang kita ini untuk bisa memberikan motivasi atau memberikan suatu encourage pada yang lain-lain untuk bisa menjadi lebih baik. Jadi kenapa saya mau menyampaikan ini, karena beberapa waktu yang lalu pun saat saya melaksanakan pendidikan di Lemhanas Inggris, saya juga tidak kenal, tiba-tiba datang seorang wartawan antara di sana. Terus sedikit bercerita pengalaman, saya nggak ngerti, tiba-tiba jadi berita yang masuk di Indonesia, saya juga nggak ngerti karena saya masih ada di Inggris kala itu. Izinkan dulu untuk memperkenalkan diri saya. Saya Agustinus Purboyo. Sebenarnya saya kalau lihat lulusan kependidikan Akademi Militer adalah adik dari adik besar. Saya lulusan Akademi Militer tahun 1992. Kebetulan saya tinggal di Jakarta, lahir dan besar di Jakarta. Saya tamat dari SMA Negeri 1 Jakarta, dekat kediaman Tomo. tahun 89 saya tamat. Dan tidak terbesit dalam benak saya sedikit pun untuk jadi seorang tentara, karena saya bukan dari keluarga tentara. Ayah saya cuma seorang pedagang bakso. Ya memang memiliki beberapa orang untuk berdagang bersama-sama. Jadi saat itu ada cukup besar, ada 10 gerobak bakso. Oh, gerobak bakso. Ya. Cuma ibu saya berjualan di pasar Rawasari. Jualan sayuran. Namun karena pada saat belanja saat itu, saya kira-kira masih sekolah kelas 3 SD. Ibu saya kecelakaan lalu lintas, Mas. Pulang dari belanja di pasar induk, ditabrak. Kasus tabrak lari, kebetulan. Nggak apa-apa.
Ntar dulu. Masuk. Gak apa, kita masukin aja. Halo. Oh iya. Ini endorse bukan? Ini di endorse langsung dari ini ya. Kopi Indonesia. Ini apa? Permen. Wah, I don't have candy. Sorry. Kopi. Ada teh manis nanti. Nanti teh manisnya ada. Bincang-bincang kita ini didukung oleh Thank kopi. you, terima kasih. Kopi Kodiklat. Beda ya rasanya mungkin ya? Nggak tahu. Oke, terima kasih. Oke. Oh, tea. Ya, buat Arabel. Oh, kakak sama Arabel. Oke, terima kasih. Sudah. Ya. Ditutup ya. Aduh, mohon maaf ini. Pas lagi Ada yang dulu tentang Ibu. Ya. Jadi usia sekitar kelas 3 SD itu ibu saya kecelakaan, tabrak lari dan harus dirawat kurang lebih sebulan, Mas. Gitu. Dan sejak kejadian tabrak lari itu ternyata menjadi stimulus untuk timbulnya asma. Oh iya. Ibu saya jadi sering sekali sesak napas. Nah, proses karena sering kali sesak napas, akhirnya pekerjaan di mana berjualan di pasar Rawasari itu agak tersendat dan akhirnya berhenti. Jualan Hingga apa? jualan sayuran, Sayuran. sayuran di pasar induk itu, beli di pasar induk, dibawa ke rumah untuk dijual di pasar induk itu. Jadi pergi pagi hari sekali. Karena kecelakaan tabrak lari, dirawat di rumah sakit Cikini selama kurang lebih 1 bulan. Menjadi stimulus untuk asma, akhirnya jualan di pasarnya nggak terlalu jadi kuat karena sering sekali asma. Karena hanya mengandalkan yang di rumah, ekonomi jadi agak semakin berkurang kan. Nah, memang pada saat proses kecelakaan saya masih baru punya adik 1 orang, tapi berikutnya sampai dengan tahun 87 saya punya nambah lagi adik saya, jadi 4 orang seluruhnya, kami 5 bersaudara dan saya anak tertua. Anak pertama. Nah itu, melihat kondisi itu saya juga ya kenapa jadi gimana ya, jadi anak pertama tapi juga pengen hidup di Jakarta, ngelihat anak-anak pengen main-main sama mereka, tapi karena situasi keluarga juga akhirnya saya harus memendam keinginan saya untuk bermain-main. Apalagi saat kejadian kalau ibu saya sedang asma. Kalau sedang asma itu terpaksa itu saya harus ngipas malam itu tidak tidur tuh. Dan kebutuhan dagang itu kan harus disiapkan oleh ayah saya, dan karena ada adik-adik kecil juga saat itu, jadi saya bisa berperan sebagai ibu juga. Iya, menggantikan. Adik saya yang nomor 3 itu jujur lahir saat ibu saya anfal, dirawat, sering sekali masuk rumah sakit, dirawat di Karolus selama 3 minggu. Saya yang memandikan, saya lebih jago tuh memandikan anak. Membersihkan, Udah masang popok, gendong, ya. Bapak juga dulu kan jago kan. Kakak nggak tahu. Gitu ya, tanggung jawab ya. Saya alami itu semua. Tapi yang berkesan dalam hidup saya selama ini sebelum menjadi tentara itu, saya sekolah di SMA Negeri 1, Negeri 1 waktu itu jadi sedikit SMA favorit lah dibanding SMA 3. 98. Ya, 68. Jadi masuk itu pun banyak orang yang, teman-teman banyak dari keluarga kalangan berpunya. Saya jujur aja, mau sekolah juga harus rebutan dulu naik metro mini gitu. Tapi yang paling berkesan saat itu adalah
saya tidak menutup rasa malu saya untuk membantu orang tua, mengurangi beban orang tua. Saya belanja di pasar Senen itu saya bawa taplak meja itu untuk beli sayuran, sawi. Pulang sekolah? Apa sebelum sekolah? Kalau saya dulu kan sip-sipan. Saat itu ada sekolah pagi. Ada sekolah pagi dan sekolah siang. Nah, kelas 1 itu sekolah siang. Kalau kelas 2, 3 itu sekolah pagi. Nah, saat saya kelas 1 sekolah siang ya pagi hari saya belanja habis belanja itu saya biasanya titip di pedagang di itu pulang sekolah saya jalan kaki ke Senen karena kan terminal Senen ada terminal Metro Mini mudah gitu. Keimpresi. Sehingga saya bawa dengan gendong taplak meja itu dengan belanjaan sawi, seledri, cabe. Nah, satu ketika ketemulah berjumpa dengan bukan teman, dengan guru saya. Gurunya juga belanja di situ. Nggak nyangka kalau saya jualan beli sayur, beli belanjaan kayak gitu. Kok masih ada zaman itu anak SMA mau belanja cowok itu anak kerjaan anak perempuan. Nah, itulah dia tertarik, dia nanya. Karena di sekolah saya kelihatannya dikesannya sebagai anak-anak yang sama dengan anak-anak yang lain yang nakal gitu. Kenapa? Karena waktu kelas 3 saya berantem sama anak SMA STM 10 kena terus di punggung saya ini kena silet. Oh gitu, kena tawuran dulu. Bapaknya dulu penakut Pak. Anak 8 mah penakut. Itu di konten yang lalu yang ini. Jagoan berarti dari dulu. Tapi bukan karena ikut-ikutan berantem, karena memang pas pulang menggunakan kendaraan itu ada di kejadian itu dicegat. Itu kejadian perkenalan. Kalau kenapa hal-hal yang buat saya kok pengen sekali mau ikut kalau ditawari untuk di-sharingkan ini bahwa mencapai sesuatu itu tidak mudah. Perjalanan hidup seseorang itu tidak bisa kita tahu. Tapi yang pasti dan harus dimengerti, segala sesuatu itu butuh perencanaan, butuh kerja keras, dan hilangkan rasa malu untuk mencapai sesuatu. Yang paling penting dalam hidup saya tidak mau ketinggalan dengan yang lain-lain. Ketika saya kelas 2 SMA, saya pengen sekali bisa bahasa Inggris. Saat itu teman-teman saya sejak kelas 1 sudah memperkenalkan LIA. Saya sendiri tidak tahu apa itu sih lembaga Indonesia Amerika. Kayak nama orang ya. Kau les di LIA aja, les di LIA. Oh dulu masih satu-satunya di Pramuka. Di Pramuka kan paling terkenal kan. Nah, mau masuk situ tuh rupanya tidak mudah. Pakai tes, terus ngambil formulirnya pun subuh-subuh udah datang. Subuh-subuh harus datang. Udah antri begitu panjang. Sekarang banyak lembaga ya. Itu cuma satu-satunya dulu di sana. Dan bergengsi. Nah, pengen sekali. Terus saya ngomong ke ayah saya. Saya manggilnya Bapak. Pak, aku pengen sih kursus bahasa Inggris di LIA kan dekat juga, jalan kaki juga bisa dari rumah. Oh iya. Nah, saya ngomong begitu. Bapak saya ngomong, ayahmu pengen berhutang pun nggak apa-apa untuk nyekolahin kamu itu. Tapi pakai sedikit bahasa Jawa, cuma saya nggak terlalu fasih bahasa Jawa kali. Saya cuma bisa ngerti aja. Kamu masih punya 4 orang adikmu di bawah kamu. Kalau aku nyekolahin ngursusin kamu, terus adik-adikmu mau pakai apa belajar? Tapi keinginan itu besar sekali pada diri saya. Dan saya udah pengen banget. Pengen sekali untuk. Sehingga akhirnya satu ketika saya memberanikan diri untuk ngambil formulir itu Mas dulu sebelum dites. Ambil formulir, beli hari itu. Dengan pakai uang kan untuk daftar itu. Nah, setelah itu karena tahu bayarannya agak mahal, saya bilang sama bapak saya,
ini kebetulan ada gerobak satu nganggur karena yang jualan pulang kampung, nggak ya jualan bakso, Gerobaknya bapak itu. punyanya bapak. Saya bilang sama bapak, aku mau ngumpulin duit lah pakai jualan bakso. Gitu. Jualan gerobak. Pakai gerobak, jalan saya berkeliling. Beneran. Apa pakai di itu online bukan? Itu berarti masih SMA. Belum ada. Belum ada HP tuh. Masih berarti itu SMA. SMA. Rutenya kemana? Sorry, bukan SMA. SMP kelas 3. Dorong gerobak. Dorong gerobak. Rutenya? Rute saya kala itu dari rumah itu menuju lapangan RCC mas, yang sekarang dikenal RCC, lapangan Rawasari, terus nyebrang sampai ke komplek perhubungan sipil dan komplek angkatan laut yang dekat itu tempat langganan saya. Pagi-pagi, siang. Kalau pulang sekolahnya siang ya jam-jam 3 saya bekerja sampai jam 10 setelah 11 malam. Oh. Terus kalau kebetulan kelas 2, kelas 3 SMA saya sekolahnya pagi, ya saya sore. Jadi bergantian lah gitu. Iya. Tapi itu juga tidak berlangsung lama sih mas untuk itu, karena ketika kelas 3 SMA saya sudah nggak bisa terlalu banyak berjualan, kan konsen untuk bantu ayah saya lebih belanja di pasar Senen itu. Tapi tadi ke Lianya jadi masuk jadi daftar. Saya tes, ikut, daftar, tapi nggak lulus juga. Harus sampai jualan bakso. Akhirnya saya masuk BBC, Mas. Oh, itu. Karena nggak bisa masuk di LIA, saya masuk di daftar di BBC Rawamangun waktu itu. Tetap kursus juga ya. Tetap kursus. Itu hasilnya kelihatan. Tapi teman-teman tahu nggak sih Om, kayak Om dulu pernah ke pasar, terus udah gitu ke jualan bakso. Teman-teman sekolah tuh tahu nggak? Kan tadi cuma ketemu sama guru kan. Kalau teman-teman sekolah Ada sendiri yang tahu nggak? berlatar belakangnya. Yang tahu teman SMP justru. Kalau SMA nggak terlalu banyak. Kelihatannya happy sama Iya. gaul dengan anak yang lain, padahal nggak tahu gitu. Taunya tahu dalam hal kayak jadi diapresiasi atau malah kayak dikatain ngapain sih lo jualan bakso gitu, Teman atau SMP tadi iya yang teman SMP tadi tuh. malah dibully. Ya, dulu kan nggak kenal bully ya. Iya. Iya. Mereka menganggap itu hal candaan seperti itu. Jangankan teman SMP, teman-teman di sekitar rumah pun pasti ngomongin hal-hal seperti itu. Iya. Jualan bakso lo ya, jualan bakso lo ngapain gitu. Oh, bercandain guyonnya. Nggak separah sekarang. Nggak Kalau sekarang mungkin dikata-katain Kata-katanya ya. sampai menyakitkan hati, bahkan Iya. sampai depresi orang. Kalau ini jualan bakso ngapain lo, jualan bakso mending main-main sama gua gitu. Iya. Digoda. Digoda. Tapi ada nggak sempet tergoda nggak Om? Udahlah. Iya benar, kayak udahlah udah jangan jualan lagi, nggak usah lah mikir-mikirin itu, mending main gitu. Itu yang Akhirnya saya tergoda. bilang- yang saya bilang tadi. Karena saya punya keinginan besar, saya punya cita-cita, Iya. punya mimpi. Ya, saya mengalahkan itu semua gitu. Oh iya benar. Tujuan saya jualan bakso ini kan saya pengen punya uang, ngumpulin uang. Punya Tuntutan anak simpenan. pertama itu gitu ya. Bertolak belakang dengan bapak anak. Ini anak bungsu selalu dikasih Om, kasih. Cerita tentang Lia tadi sama, papa juga dulu daftar. Malah dipaksa. Dipaksa dan lulus, cuman karena tidak ada rasa tanggung jawab waktu itu ya. Akhirnya baru berjalan berapa bulan berhenti. Beda dengan beliau Itu yang dikasih aja uangnya guys. beliau yang memang punya cita-cita. Iya. Nggak ada nggak lulus dilihat, cari yang lain lagi. Iya. Kan. Oh, Itu memang Karena memang sulit sekali sih dulu masuk kuliah tuh, nggak Iya. gampang. ya, jadi memang masing-masing ya ada jalan ceritanya dari kehidupan tadi yang di drive atau didorong dengan rasa ingin mencapai itu yang Iya, yang ada kunci perjuangan. sebenarnya. Kalau ya ini kan bagi contoh kehidupan aja ya, bedanya papa bagi anak bungsu yang sedikit semua fasilitas Dimanja. ada, Dimanja. sehingga kurang itu bahayanya kan papa udah cerita untung masuk tentara. Ya. Coba kalau nggak masuk tentara rusak. Nah, beliau emang dari Dari dulu udah punya tuntutan juang. ya tuntutan. Bukan itu juga ya, salah satu
saya coba berpikir anak pertama. Iya. Kalau saya tidak berhasil, Nah, itu. bagaimana anak adik-adik? Iya. Saya harus jadi role model Contoh, gitu. betul. Iya, betul. Kalau yang bungsu-bungsu kan nggak terlalu berpikir Nah, gitu. iya. Dan akhirnya bahasa Inggrisnya jago dan akhirnya Lemhanas di nggak tanggung-tanggung Lemhanas di Inggris. Aduh. Oh iya gitu-gitu. Itu buah dari perjuangan. Ya. Terus cerita Terus akhirnya nih Om, tadi kan sampai lulus SMA aja masih harus belanja kan. Betul. Terus akhirnya jejak jadi TNI itu gimana? Jujur saya begitu kelas 3 SMA itu yang terpikir dalam benak saya hanya ingin sekolah yang di gratis. sekolah yang gratis. Oh, kalau TNI kan udah gratis dikasih uang pula kan? Saya tidak tahu akademi militer. Iya, pokoknya tentara kan. Saya belum tahu daftarnya, caranya bagaimana. Nggak ada keluarga tentara. Nggak ada, Bang. Oh iya. Yang ada benak saya waktu itu saya ingin masuk STAN. Oh iya. Akuntansi negara itu. Kemudian saya masuk ke Akademi Teknik Pekerjaan Umum, ATPU. Terus IPDN, dulu belum ada STPDN, jadi Iya, IPDN. iya. 3 ini yang saya kejar. Belum tahu tentang HKL, AAU. Tidak tahu akademi militer. Asal jadi tentara, asal mulai. Akhirnya? Ya, proses perjalanan untuk ngambil itu kan butuh SKHD, surat keterangan Iya. bersih diri juga itu waktu itu. Terus ke kepolisian. Nah, pada saat proses-proses itu mungkin polisinya tahu, ada yang cerita, kenapa nggak daftar Akabri saja? Dulu belum dipisah kan polisi sama itu ya. Coba deh daftar Akabri, itu juga sekolah gratis juga. Iya. Ya saya nggak tahu caranya daftar. Nah, kebetulan teman SMA saya dulu satu kelas di kelas 1, terus dia masuk ke biologi, Mas. Bapaknya marinir, Oh. angkatan laut, dan jadi panitia. Oh. Dia cerita ke anaknya ini perempuan. Sama-sama, kalau itu kan Kristen kan sedikit kan, Mas. Terus ada pelajaran agama, kumpul, dia cerita, lo nggak mau coba jadi Akabri? Ini ada kesempatan nih, bapak gue bilang boleh bisa daftar, cuma waktunya udah nggak lama nih, tinggal 2 minggu lagi tutup. Akhirnya saya coba daftar, di mana cara daftarnya? Daftarlah dulu masih di Kodam tuh, dia agen Kodam kan masih di dalam Kodam tuh, Mas. Saya daftar di sana. Yang memudahkan itu karena sudah saya daftar APDN itu persyaratannya tidak jauh Udah, berbeda. surat-suratnya udah selesai. Udah lengkap, bisa dikumpulkan. Terakhir saya masih ikut tes IPDN, kebetulan IPDN waktu itu di Bandung. Saya pergi ke Bandung setelah persyaratan administrasi, ngikutin kegiatan semualah, mulai dari kesehatan, Samapta, waktu itu masih ada. Cuma kan Samaptanya nggak seperti sekarang, dulu Yang restock tuh nggak terlalu banget jadi momok gitu. Berenang juga yang penting nyampe. Iya. Sekarang harus sempurna. Waktu. Catat semua. Dulu nggak terlalu sulit lah untuk masuk menjadi untuk Samapta itu, yang penting dia bisa lari 12. Lebih banyak dominan di psikologi. Iya, betul lah. Sama apa ya? Tes psikologi yang tertulis itu ya, Mas ya, yang di Keswa. ya, ada dulu di tempatnya di SMA. Karena SMP fisik itu rata-rata kan semua bisa. sama kan gitu. Jadi nggak terlalu kayak sekarang. Kalau sekarang kan Nilainya di ranking lah. Lari harus udah 3.000, harus pull up udah 18. Iya. Tapi Om bisa akhirnya, maksudnya ngikutin tesnya bisa? ikut tes bisa, saya nggak tahu pengumuman, nggak ya seperti anaknya Mas Joni itu. Saya ikut berangkatlah ke Bandung saat itu untuk ikut tes yang IPDN. Nah, pada saat kegiatan mental ideologi di IPDN, saya dikasih kabar sama tante saya yang ada, kebetulan dia perwakilan surat kabar Suara Karya ada di Bandung, ngasih tahu bahwa saya mau ada pengumuman, pengumuman berangkat menuju ke mana, Mas? Ke Magelang. Dikumpulkan di Kodam, katanya diumumkan, yang di situ yang lulus langsung berangkat, yang tidak kan pulang waktu itu. Sehingga harus cepat-cepat lah pulang dari itu. Dulu masih ada taksi 4848 ya.
terpaksa lah pakai taksi 4848 langsung ke Kodam. Terus pengumuman itu, jadi saya ke Magelang pun tidak membawa apa-apa. Hanya bawa satu tas gendong. Ternyata harus 2 minggu. Sebenarnya nggak lama di Magelang. Ternyata langsung lama. Masih butuh uang juga buat jajan. Iya. Ada cuma rupanya ada jajan-jajan di kantin juga. Nggak persiapan bakal di sana ya. Kalau Papa tuh sampai sisa uangnya disimpan juga. Buat Chandra Dewa. Ya nggak ada cerita tentang keluarga bagaimana. Masuk tentara seperti apa. Dari SMA ada berapa orang waktu itu? Saya yang masuk bisa lolos nggak cuma 2 orang jadinya. Saya sama Budianto. Hanya 2. Banyak yang mau masuk juga 2 orang. Tapi sekali aja ya berarti? Saya sekali masuk. Berarti terus ayah gimana tanggapannya? Langsung kaget itu, serius udah masuk atau ikut enggak, waktu ngomong mau daftar nah aja. iya, nah kalau Bapak kan nggak diketahuin kan sama Opung. Waktu bilang mau masuk mendaftar akabri. Kalau bapak saya sih mendukung aja, kenapa? Karena yang gratis. penting Yang penting jangan keluar duit tuh. tidak ngeluarin uang gitu. Jadi kalau selama itu sekolah gratis nggak ada masalah. Gitu. Itu pun saya ke Bandung pun jujur kan dibantu sama tante ya untuk kalau nggak ada, nggak bisa. Kebetulan juga anaknya tante mau masuk Parahyangan, Universitas Parahyangan itu, sehingga bisa ikut numpang. Ya bersyukur banget lah, tahu lulus kan pasti bersyukur kan. Iya, langsung gimana tuh tanggapan ayah? Happy sih, sangat senang. Paling tidak beban keluarga berkurang satu. Paling tidak beban keluarga berkurang 1. Beban keluarga berkurang 1, penanggung jawab keluarga bertambah 1. Iya. Adik-adik ada yang daftar tentara juga enggak? Gini Mas, karena saya tidak ada keinginan untuk masuk tentara saat itu, yang di benak saya masuk tentara itu sama dengan kuliah seperti biasa itu. Nggak ada itu lari-lari, nggak ada itu dikejar-kejar. Jujur saya tingkat 1 tuh frustasi sekali masuk. Salah jurusan. Gara-gara mau cari yang gratis kok jadi gini. Waduh, udah gratis tersiksa lagi. Ketemu papa lagi dulu. Tapi saya nggak usir ya. Kenapa udah 3-3 berarti waktu itu ya? Tingkat 3. Saya nggak ngerti tentang kehidupan tentara sama sekali, nol ya. Begitu masuk tentara, makan suruh cepet-cepet dihitung lagi. Lari terus. Lari. Ketawa nggak boleh. Belum senior lagi. Saya benar-benar frustasi dan saya pengen pulang aja, menyesal gitu loh masuk tentara. Gitu. Adanya regretting aja gitu. Tapi begitu mau keluar langsung teringat. Wah, nanti kalau ayah saya suruh ganti rugi dari mana? Masuk sel kalau nggak ganti rugi. Dikejar-kejar lagi ditangkap. Ya saya terpaksa hilangin semua itu. Jadi ya dengan seperti itu saja saya nggak sadar masih bisa jadi dapat adik tangkap tuh Mas di tingkat 1. Saya jadi bintang akademik, saya nggak ngerti waktu itu. Cuma kepribadian saya paling jelek memang karena kok iya? Iya. Nggak ditangkap yang dia ya, dia beda jelek enggak lah. Kepribadian saya memang gitu. Karena semua malas sih saya kerjain, karena intinya cuma frustasi aja. Jadi PUD nggak terlalu dirapi-rapiin banget sama saya. Nanti udah takut. Pengalaman yang bisa mau saya sampaikan di sini kepada ini, kegigihan itu pasti akan membuahkan hasil. Pantang menyerah itu pasti akan menumbuhkan semangat baru. Jadi tidak semua apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan harapan kita. Banyak sekali yang nggak sesuai. Bahkan kita pasti akan jatuh, terus jatuh lagi. Benar-benar. Nggak selalu jadi berhasil gitu.
jualan bakso pun saat itu saya untuk kumpulin uang. Nggak langsung laku laris. Tidak langsung laku. Yang paling menyakitkan saya itu ada satu anak-anak muda sebaya kita ini beli bakso agak jauh, sudah kita nganternya jauh, ditunggu lama gitu, nggak pulang-pulang. Begitu kita ke sana tinggal mangkoknya aja. Kabur. Gimana tuh? Kesel? Langsung nyari orangnya nggak? Ya pastilah, kesel pasti, sedih pasti. Tapi mau nyari kemana, sendirian juga. Dia banyakkan orang kan juga. Kesedihan itu muncul, terus kok kayaknya nyari duit itu susah. Nah, itulah dari itu saya punya hikmah bahwa ngumpulin uang itu nggak gampang gitu ternyata. Ngumpulin uang itu butuh perjuangan, butuh apa ya? Gak ada yang instan lah. Gak ada yang instan. Segala sesuatu tuh saya nyadari itu tidak ada yang instan. Semua tuh harus dilakukan dengan kerja keras dan harus disiapkan melalui proses. Nggak akan mungkin serta merta gitu. Bohong yang kata orang bilang bahwa gampang mau jadi perwira, enggak. Siapapun anaknya, mau anak siapapun kalau tidak memenuhi syarat pun pasti nggak akan bisa juga. Mau bayar berapapun juga tetap ya. Orang yang paling dalam pun kan nggak bisa nolong kalau dia anak itu nggak siap. Iya. Intinya gitu ya. Dan proses ini yang memang dilalui oleh Pak Agustinus ini tadi kan gitu, mendapatkan hasil proses yang luar biasa itu. Nah, kalau kita melihat ini proses sekarang ini beliau baru beberapa waktu yang lalu dilantik menjadi seorang Pati Jenderal TNI. Iya. Tapi prosesnya panjang. Jangan lihat bintangnya doang. Sudah jadi jenderal, pasti proses menuju satunya yang kita mau tanya ceritanya pengalaman beliau waktu pendidikan terakhir Lemhanas di Inggris. Prestasi juga di sana dapat ya. Oh enggak sih. Berendah. Tadi langsung oke. Cerita sedikit lah. Untuk memotivasi para perwira nih kalau ini. Iya. Termasuk apa? Ya, para perwira muda. Saya ingin mau menyampaikan sedikit bahwa melalui proses dengan keinginan dan mimpi yang besar itu juga menumbuhkan keinginan kita untuk terus belajar, terus pengen tahu. Ini juga titip buat emasnya nih nanti nih di depan. Untuk belajar saat itu saya habis jadi danrem, dapat kesempatan sekolah keluar. Danrem yang ada fasilitas begitu banyak. Begitu di sana nggak ada fasilitasnya, semua jalan sendiri, nyari sendiri, orang tidak kenal. Terus walaupun saya bisa bahasa Inggris, tapi kan butuh adaptasi. 1-2 minggu itu saya nggak berani tuh ngomong takut salah paham dengan itu. Jadi untuk naik bus saja saya takut. Bagaimana caranya untuk naik bus? Karena tidak mungkin tuh Adhan nemenin terus kita. Adhan paling menjemput kita saat itu, memberitahu tempatnya akan di mana, terus dikasih cara untuk mau pakai ini, mau naik tram itu seperti apa. Hanya penyampaian terbatas saja saat itu. Jadi itu ditinggal. Sendiri ya. Deg-degan lagi. Deg-degan sekali gitu. Jadi pengalaman yang paling berharga itu saya membawa anak saya dengan istri saya. Ternyata di situ tidak ada fasilitas untuk keluarga. Masuk di Stevenham itu akademi militernya bukan akademi militer tapi sekolah militer yang ada di Inggris itu hanya menyiapkan dormitory itu untuk siswanya saja, nggak boleh bawa keluarga nggak boleh masuk, sehingga akhirnya saya harus cari di luar, ngekos di luar satu rumah. Dan rumah-rumah di orang Inggris itu kecil-kecil, nggak besar seperti kita. Semuanya sempit gitu. Tempat tidur pun nggak ada yang ukuran kayak tempat tidur di Indonesia. Semua tempat tidur tuh nggak ada yang besar-besar, semua kecil semua, dan memang super efisien di sana. Dan
mungkin karena juga ada musim dingin hingga semuanya tidak jadi tinggi-tinggi semua, dibuat yang atapnya pun nggak terlalu tinggi mungkin agar hangat. Nah itu yang saya rasakan begitu masuk, kita familiarization dan katanya juga bisa saya bilangnya bisa bahasa Inggris, cuma ternyata juga justru banyak salah paham ya, malah dia nggak ngerti apa yang saya ngomongin karena lafalnya juga beda, pronunciation-nya juga nggak sama ya. Jadi butuh waktu untuk itu, butuh dua bulan itu untuk bisa menyesuaikan. Sekolahnya berapa lama? Kalau di sekolah di sekolah penyesuaian bahasanya itu 1,5 bulan. Di situ juga akan ada tes untuk bisa tahu kita bisa menulis atau tidak. Jadi ada tugas terakhir itu membuat esai. Dikasih topik buat esai dengan jumlah kata 1.500 kata. Nah, kalau sudah memenuhi persyaratan, baru kita ngambil target course-nya, pindah dari Stevenham yang ada di Swindon itu jauh dari London. Masuk kembali ke London. Nah di London itu lebih enak karena itu sudah punyanya Lemhanasnya sana, ada rumah dikasih. Tadi yang ngekos itu hanya jadi sebentar aja di Stevenham. Begitu pindah di London sudah dapat rumah, sudah enak lah. Ada family room-nya, ada kamar-kamarnya, ada, kita tinggal sendiri kayak punya rumah sendiri. Cuma perjalanan aja ke sana jauh, naik kereta api, ke sekolah. Tadi saya waktu itu ada teman dari Malaysia sama dari Nigeria. Mereka nawarin bagaimana kalau kita sekolah pakai sepeda, akhirnya kita sekolah pakai sepeda. Sama-sama. Naik sepeda terus selama di Inggris itu. Sehat dong di Inggris ya. Lebih sehat dibanding di sini. Di sini terlena. Jarak beda. Tapi yang paling ini mengesankan itu kita dapat kesempatan untuk ngambil S2 itu kan Mas, dapat postgraduate itu. Nah, itu rupanya dulu sama yang sebelumnya nggak pernah diambil, hanya Lemhanasnya saja. Nah, dan saya lihat kok nggak terlalu juga susah juga, hanya mengumpulkan itu waktu sedikit aja. Ya saya ikut ambil, ya terus bisa lulus. Jadi bukan saya yang terbaik seperti yang dibilang. Kejaran adalah. Iyalah. Perjuangannya yang terbaik. Ya, karena kan itu butuh pengorbanan juga. Kalau kemana-mana saja mungkin orang pengen santai aja gitu kan, ini mengurangi waktu istirahat pasti kan, menambah keluarga pula. Ya, luar biasa. Keren. Oke, ini udah Bapak jadi kepengen ini lagi, pengen muda lagi. Pengen ulangin waktu. Makanya nih buat yang masih pada muda-muda, jangan sia-siakan kesempatan ya. Ya, perwira muda itu harus bahasa sekarang itu sebenarnya modal. Paling penting. Betul. Bahasa Inggris itu modal utama, dan kuasai lagi bahasa asing yang lain. Nggak tambahin lagi usia ke apa. Jabatan pendidikan, sekolah, jangan saya malas sekolah, justru makin banyak pendidikan itu. Kualitas kita juga saat ini akan banyak dilihat oleh pimpinan, gitu ya. Oke, terima kasih nih. Nah, sebelum terakhir biasa ya, kita butuh kata-kata motivasi dari Pak Agustinus kepada adik-adik muda, para pemuda, ataupun juga kepada perwira, kepada siapa saja, tapi in English. Nanti terjemahannya ada di sini lah. Saya punya satu kalimat bagus yang mungkin bisa jadi pegangan buat semua itu. If you want to become a great man, please defeat yourself first. Terjemahan bebasnya, jika kau ingin menjadi orang besar, pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah kalahkan dirimu sendiri. Mengalahkan ego. Susah loh itu. Tidak gampang. Tidak gampang loh. Si ego ini, bener-bener si ego ini pengennya tidur terus, pengennya main-main, tapi om bisa buktikan gitu, bisa bekerja, cari duit dengan jualan bakso. Tapi yang sebelumnya pernah nyangka nggak akhirnya bisa keluar negeri? Saya impian kan duluan ini. hanya dia Dulu kan pengen bahasa Inggris doang kan. Awal pengen bisa bahasa Inggris betul. doang. Terus ke Inggris. Setelah masuk
masuk ke akademi militer, saya lihat ada kesempatan banyak di situ bagi perwira untuk kebetulan di akademi militer itu kan ada guru titipan orang Inggris, native speaker gitu. Nah itu juga menambah keinginan saya pengen tahu sih dunia luar seperti apa. Makanya saya selalu, karena saya sering agak senang membaca buku, saya pernah membaca buku The Secret karangannya Rhonda Byrne itu, bahwa semua itu diawali dengan mimpi. Mimpinya itu harus diimajinasikan, dijadikan, dibentuk gambar dan harus ditanam terus-menerus dalam benak kita untuk kalau gagal jangan patah semangat. Kalau gagal itu harus bangkit, harus bisa berdiri, harus nyoba lagi, harus coba dan terus gambarkan mimpi itu untuk bisa jadi kenyataan. Tapi itu kelemahan anak-anak muda sekarang. Gagal, udah selesai. Belok. Langsung udah. Berarti bukan di sini. Oh enggak, ternyata kan padahal masih coba lagi Om ya. Mimpi itu sama dengan visi ya, punya ada gambaran. Jadi yang paling menderita, yang paling tidak beruntung di dunia ini bukan orang yang mungkin ya, mohon maaf, yang tidak disabilitas ya, yang punya cacat segala macam, tapi orang yang paling menderita, orang yang paling tidak beruntung adalah orang yang tidak pernah punya visi, tidak punya mimpi. Karena apa? Menjalani kehidupannya hanya dengan bagaimana besok, itu tidak akan terarah. Jadi kalau orang yang paling beruntung adalah orang yang punya mimpi, punya visi, sehingga itu akan menuntun dia untuk meraih mimpinya sampai menjadi seorang jenderal. Amin. Jadi jenderal. Naik. Pasti naik. Masih muda. Ya. Oke, terima kasih nih. Oke, terima kasih. Boleh tanya? Tapi masih jualan bakso nggak di Jakarta? Baksonya enak gitu. Kalau misalnya masih ada jualannya, pengen coba nanti. Saya masih. Bapak ibu masih sehat? Enggak, ayah sudah meninggal. Jadi, ibu saya karena tidak pengen nggak punya penghasilan sama sekali, jadi masih menerima orang dari Solo itu tinggal di rumah. Tinggal 3 orang sih. Cuma dia ngambil dari sewanya, itu yang bisa membahagiakan ibu saya. Di rumah? Di rumah. Tidak buka di rumah, dorong. Masih tetap dorong? Dorong. Pakai gerobak. Ibu bapak sama-sama. Usia berapa itu? 74. Wih. Kita coba. Enggak, tanya dulu masih bisa ngerakit bakso enggak? Kalau saya jago. Nanti kita ke rumahnya. Nanti itu kalau jauh-jauh ke Jakarta kita ke rumahnya. Di Inggris itu saya lakukan untuk bisa makan taste-nya itu. Di Inggris kan daging lebih murah dibanding beli ayam. Harga ayam lebih mahal dibanding harga daging sapi. Jadi saya buat bakso sendiri, ngacik bakso sendiri. Pengen makan bakso. Oke, terima kasih Om. Terima kasih. Ini luar biasa ya. Ini kayak konten kita jenderal kedua. Jenderal pertama itu Pak Goib ya. Mudah-mudahan pastilah, mudah-mudahan pasti apa yang sudah disampaikan. Saya bisa menginspirasi. Pasti menginspirasi. Karena ada perjuangannya yang luar biasa yang bisa, dan hasil perjuangan itu pun terlihat. Gitu. Menjadi seorang perwira berhasil. Dari sini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu. Salam hormat buat keluarga, buat teman-teman semua di Kodiklat. Semoga kita sehat semua. Tetap jaga protokol kesehatan selama pandemi ini supaya kita semua tetap terhindar dari COVID-19. Terima kasih Mas. Oh, ini dia. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Edward Sitorus Papua Channel. Yeay.